Halo Mas Ivan, jadi ini saya demokan progres 67% ya Mas. Mohon maaf kemarin terdelay 2 kali karena ada masalah SQL ASCII. Mungkin saya bisa ceritakan ke Mas begini. Yang sebelumnya saya demokan itu di Streamlit-nya di lokal saya itu bermasalah. Nah, sekarang SQL-nya sudah saya perbaiki satu persatu. Itu masalahnya ada di struktur apa namanya tabelnya, Mas. Jadi ada yang di set struktur ASCII, jadi kita harus menyesuaikan satu persatu gitu. Nah, ini ya, misalkan saya jalankan nih yang project sebelumnya. Nah, ini sudah tidak ada error sama sekali. Kenapa? Karena SQL-nya sudah saya perbaiki begitu. Dan sebelumnya kan banyak error begitu kan ya. Nah, ini sudah bisa tampil sedemikian rupa. Jadi saya sudah bisa lebih mudah mengcompile satu persatu atau menginspek satu persatu apa saja yang dilakukan oleh developer sebelumnya, gitu sih Mas. Uh, Baik yang sudah diimplementasikan di versi web sebelumnya. Ini kan versi webnya. Nah, kalau yang versi desktopnya ini seperti ini Mas. Ini sudah pasti desktop. Jadi nanti, oh ya, ini sistem operasi yang saya demokan ini adalah sistem operasi Linux. Tapi jangan khawatir, apa namanya, Python ini bisa berjalan di multi device. Artinya juga bisa berjalan di Windows maupun Linux maupun Mac OS juga. Karena ini versi desktop, karena Python itu punya eh, apa namanya, kapabilitas dan support di Linux. Aplikasinya juga bisa berjalan di Linux maupun di Windows seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti itu akan aman, dan nanti itu bisa saya buatkan installernya lah di Windows seperti itu. Nah, kemarin itu karena ada SQL ASCII CPI issue di SQL ACMI-nya Python, maka saya butuh waktu lebih dari 2 minggu hanya untuk fixing itu saja. Kenapa? Karena tabelnya itu kan ada 47 kalau nggak 48 ya. Nah, itu saya harus memperbaiki satu persatu. Nah, ini kan kita kan pakai PostgreSQL, beda dengan MySQL. Kalau MySQL kan paling kalau misalkan apa namanya, menentukan tabelnya itu kan biasanya entah itu InnoDB atau MyISAM seperti itu. Tapi karena ini PostgreSQL sudah kadung di convert ke ASCII sama developer sebelumnya, maka saya perlu membenahi satu persatu. Nah, ini sebagai demonya seperti ini, Mas. Ini tampilan aplikasi desktopnya. Value-nya pasti sama dengan yang ada di web. Dikarenakan datanya sama, saya menggunakan database yang sama. Lalu keperluannya juga sama, ada data entry segala macam, transport, produk. Nah, ini bisa di add, bisa di generate segala macam. Gitu. Terus ada user, mungkin saya praktekkan ya. Jika saya tambahkan, datanya akan masuk ke sini. Nah, terus di delete. Ini tidak saya delete dulu karena beberapa data di sini itu masih saya gunakan biar nanti nggak buat lagi. Tapi ini sudah berfungsi, saya pastikan semuanya sudah bisa berfungsi, sudah berfungsi dengan aman seperti itu. Terus ada settings. Nah, settings ini keperluannya untuk apa namanya, bisa nge-read SQL backup. Jadi ya seperti yang di fungsi sebelumnya. Nah, ini kan saya jalankan di Linux, nanti dia bisa deteksi sistem operasi apa yang sedang berjalan di atas aplikasi ini. Lalu, nah ini
apa namanya, untuk generate backup saja sih sebenarnya. Terus ini tidak saya praktekkan dulu ya karena database-nya ini saya agak susah payah men-drain ASCII-nya. Terus ada ya ini sebenarnya ini tambahan meta meta informasi saja sih sebenarnya. Terus ada database management. Database management ini sama fungsinya seperti yang di web. Ada maintenance, bisa backup data, misalkan 2026 tes gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa backup datanya, terus di backup di mana seperti itu. eh Terus konfigurasi kita bisa ngecek koneksi segala macam. Untuk data input tadi itu sudah saya praktekkan, datanya sudah bisa masuk segala macam, itu sudah aman. eh Uploadnya juga sudah, terus dashboard juga sudah aman. Paling ya itu saja sih paling yang belum apa namanya. Ada 3 fitur sisa yang mana itu optimasi result analysis, readiness level indicator ini sudah masuk ke Logic. Jadi saya usahakan dalam minggu ini ya kalau bisa Mas, atau mungkin minggu depan. Pokoknya target saya memang harus bisa sebelum akhir Mei. Tapi saya kan kemarin kan ngechat ke jenengan, ini bisa jadi lebih dari Mei karena kemarin eskalasinya belum selesai, tapi karena ini eskalasinya sudah selesai, saya sudah siap masuk ke Logic. Terus nanti terkait tambahan-tambahan yang Mas utarakan di chat itu nanti akan saya cover juga sesuai kesepakatan kita, Mas. eh Lalu mungkin besok ya kita meeting, saya demokan lagi terkait video ini. Mungkin kita bisa coba bersama. Mungkin nggak nyoba bersama ya, karena ini cuman master. Apa yang perlu dicoba? Yang bisa dicoba kan simulasi ini nanti kita bisa coba bersama. Baru kita bisa nyoba bersama. Kalau yang tadi cuman preview, tapi 5 fitur yang saya provide sekarang ini tidak kalah pentingnya karena ini kan core core system, jadi harus disediakan dulu sebelum masuk ke logiknya, masuk ke algoritma. Nah, kalau yang optimasi sama simulasi ini sudah masuk ke algoritma, jadi nanti mohon apa namanya pengawalan dan feedbacknya karena ini kan saya kan sifatnya kan mengkonversi nih, konversi dari Streamlit ke desktop. Jadi nanti mungkin ada selisih value atau apa mungkin bisa diingatkan. Seperti itu sih. Itu aja Mas Ivan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini sudah 67% seperti kalkulasi saya. Kalkulasi saya di catatan. Sisanya mungkin bisa saya demokan sesegera mungkin. Saya usahakan bisa minggu ini, tapi kalau mungkin bisa jadi offset mungkin akan saya kabari. Dan mohon dimaklumi karena ya sejujurnya ini coding dari developer sebelumnya sangat amat susah dibaca, jadi saya harus ngecek satu persatu. Begitu sih Mas. Terima kasih. Selamat sore Mas Ivan.